Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis untuk menulis sebuah buku. Simak terus. Tahapan pertama bagi seorang penulis untuk bisa menulis buku adalah pra-menulis. Jadi apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita memulai untuk menulis buku? Karena pra ini akan menentukan apakah tulisan yang akan kita lahirkan itu bisa menjadi sesuatu yang baik, sesuai dengan target, dan sesuai dengan harapan dan mimpinya bahwa bukunya akan banyak dibaca oleh pembaca kita. Pada pra penulis ini, langkah yang harus dibangun oleh penulis yang pertama adalah segmentasi. Segmentasinya harus jelas, sasarannya harus jelas. Pastikan dulu, jika ingin menulis buku A, maka pastikan buku A ini pembacanya siapa. Kemudian kira-kira pasarnya bagaimana. Kita harus perlu tahu. Contoh misalnya mau menulis tentang buku kebijakan publik. Maka harus dibangun dulu mindset kita untuk menentukan pasar dan pembacanya. Oh, pasarnya adalah masyarakat akademik, praktisi, atau mahasiswa. Sementara pembacanya adalah masyarakat umum juga bisa. Boleh. Segmentasinya pastikan dulu dari buku yang akan kita lahirkan. Kemudian yang kedua, buat outline secara baik, tepat dan benar, mulai dari judul, halaman-halaman bagian depan buku, kemudian bab 1 sampai bab terakhir, serta daftar pustaka. Dibangun sedemikian rupa sehingga buku ini akan menarik. Buku ini akan tepat pada sasarannya. Kalau sasaran mahasiswa, maka dalam penulisan bukunya harus dikonsep sebagus mungkin, seluas mungkin, sehingga mahasiswa itu membacanya juga bisa lebih memahami tentang isinya. Tidak hanya dibaca judulnya saja, tidak hanya dibaca bab judul-judul babnya saja. Karena outline itu menjadi penentu bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan-tulisan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, buatlah judulnya. Sebelum memulai menulis, maka membuat judul itu juga menjadi sangat penting, memudahkan penulis untuk membuat sebuah outline, memudahkan penulis untuk fokus pada proses penulisan temanya, membuat penulis lebih mudah mencari referensi-referensi yang akan digunakan di dalam buku tersebut. Dengan adanya judul, walaupun tidak final, tetapi judul itu harus ada sebelum kita memulai menulis. Sehingga saya mengibaratkan judul itu seperti tujuan yang akan kita tuju dalam perjalanan. Kita mau kemana? Kalau mau ke Surabaya, maka pastikan jalurnya lewat mana. Kalau mau berwisata, pastikan dulu kita ini mau berwisata kemana. Sehingga jangan sampai nanti kita mau berwisata tapi bingung, tempat wisatanya tidak tahu. Yang penting jalan saja dulu. Di tengah jalan kebingungan. Kenapa? Karena tempat wisatanya belum ditentukan sejak awal. Ini memudahkan penulis untuk bisa menyelesaikan tulisan-tulisannya secara cepat. Kemudian referensinya juga harus sudah lengkap. Jangan ketinggalan.
Jangan mengabaikan referensi itu. Sebelum kita memulai menulis sudah harus lengkap, terbaru, relevan, kemudian temuan-temuan orang lain itu dimasukkan semua. Yang belum di-download segera download. Yang belum dipinjam dulu. Yang belum dibeli silakan dibeli. Pastikan semua referensi yang akan dipakai di dalam buku itu sudah berada di meja kerja. Sehingga ketika mulai menulis butuh referensi A tinggal diambil. Butuh referensi B tinggal dikutip dan lain sebagainya. Hindari menulis buku sambil mencari referensi karena itu akan menghambat proses penyelesaian penulisan bukunya. Baik data-data atau teori-teori, konsep-konsep, kumpulkan semua. Sehingga ketika memulai menulis sudah fokus untuk bisa menyelesaikan tulisannya. Yang berikutnya adalah menulis dengan target. Bab 1 selesai berapa hari. Bab 2 selesai berapa hari. Jangan menulis hanya sekadar menulis. Target, buku ini selesai bulan apa sih? Sehingga nanti ada proses swasunting, ada proses mencari penerbit dan lain sebagainya. Jangan tidak ditarget atau jangan hanya asal menulis. Target juga 1 bulan bab 1, 2 bulan bab 2, dan seterusnya. Sehingga menulis itu terarah, terencana dengan baik. Penyelesaiannya juga bisa minimal tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan di dalam proses penulisannya. Contoh, penulisan alinea tidak terlalu panjang. Penulisan kalimat per kalimat, usahakan gunakan tanda titik sehingga tidak terlalu panjang. Kalimat-kalimat pendek, yang penting SPOK-nya jelas, bisa lebih dipahami oleh pembacanya, itu sudah cukup bagus. Karena esensi buku itu adalah memberikan informasi kepada pembaca dan pembaca bisa memahami informasi yang diberikan oleh penulis di dalam buku itu. Sehingga dengan demikian maka menulisnya itu kita bisa lebih memberikan aspek pemahaman kepada pembaca melalui tulisan-tulisan yang kita tulis. Memudahkan pembaca untuk memahami teks-teks yang kita rangkai dengan begitu indahnya dan memberikan konsep pemikiran yang baru bagi pembaca. Semoga bermanfaat. Pramenulis ini menjadi penting bagi seorang penulis untuk disiapkan sejak dini agar tulisan yang akan dilahirkan bisa menjadi tulisan yang bernas, bestseller, dan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi pembaca. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.